Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa Arab, istilah Dajjal lazim digunakan untuk menyebut nabi palsu. Namun, istilah Ad-Dajjal yang dimaksudkan di sini merujuk pada sosok pembohong yang muncul menjelang dunia berakhir atau kiamat. Sosok itu juga disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dimasukkan di sini adalah Al-Masih palsu. Menurut beberapa sumber, istilah ini berasal dari istilah Syria, yakni Mesiha Degala yang telah menjadi kosakata umum di Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, dikemukakan bahwa Dajjal berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi. Mengapa dikatakan menutupi? Karena ia adalah pembohong yang akan menutupi segala kebenaran dengan kebohongan dan kepalsuannya. Dikatakan menutupi karena Dajjal kelak akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal kelak akan menutupi manusia dengan kekafiran atau ingkar terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah sesungguhnya Dajjal? Menurut rujukan utama dan pertama kita dalam menggali berbagai informasi, utamanya berkaitan dengan agama, yakni Al-Quranul Karim. Sayangnya, kata Dajjal ini tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Namun sumber kedua kita, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, banyak menginformasikan tentang Dajjal ini. Mengapa Dajjal tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran? Pertanyaan ini perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum menelusuri informasi tentang Dajjal dari hadis Nabi SAW. Jawaban yang sesungguhnya sudah barang tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Namun para ulama memberikan pendapat mengenai hal ini. Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran sudah termasuk dalam kandungan ayat sebagai berikut. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Dalam surat Al-An'am ayat 158 disebutkan tanda-tanda atau ayat Tuhanmu, yang dimasukkan adalah tanda-tanda kiamat. Dalam hal ini adalah munculnya Dajjal, sebab disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 3 hal yang apabila telah muncul, maka tiada bermanfaat lagi sebuah keimanan bagi seorang yang belum beriman sebelumnya, yaitu Dajjal, Dabah, dan terbitnya matahari dari arah barat. Ada yang berpendapat bahwa tidak disebutkannya Dajjal secara langsung dalam Al-Quran adalah sebagai bentuk penghinaan kepada Dajjal yang di akhir zaman mengakui diri sebagai Tuhan. Hal ini berbeda dengan disebutkannya Fir'aun dalam Al-Quran. Meski dia telah mengakui diri sebagai Tuhan karena Fir'aun telah habis atau selesai masanya, sehingga hal ini dapat sebagai peringatan atau pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Namun Dajjal akan hidup di akhir zaman dan akan menjadi ujian bagi umat manusia. Demikianlah di antara jawaban dari para ulama tentang disebutkannya Dajjal secara langsung di dalam Al-Quran. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.